Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan. Kita tiba dalam pelajaran yang terakhir dari kitab Kejadian. Dan dasar ditekankan oleh penulis sekolah sahabat kita sejak awal adalah bahwa Kejadian berbicara tentang Yesus sebagai pencipta, sebagai pemelihara, sebagai penebus kita. Dan di pelajaran yang terakhir, pelajaran 13, Israel di Mesir, kita akan melihat dasar yang sama yang ditekankan di awal pelajaran tentang penciptaan, hingga di pelajaran yang ke-13, kita akan membahas tentang Yesus. Kita akan membaca dari Kejadian 46 sampai 50. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami akan mempelajari firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami masing-masing, dimanapun kami berada, melalui alat apapun kami menyaksikan video ini. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami masing-masing. Terima kasih atas segala kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran yang ke-12. Yusuf pangeran di Mesir, bagaimana Yusuf sudah memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan dia meminta saudara-saudaranya untuk mengajak juga ayahnya untuk datang ke Mesir. Karena masa kelaparan itu. Dan di pelajaran ke-13 ini kita mulai saat saudara-saudaranya menjemput ayahnya. Dan mereka bersama-sama pergi ke Mesir pada akhirnya. Dan Tuhan pun berfirman kepada Yakub. Dalam Kejadian 46 ayat 2-4, Yakub, Yakub. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Kalau kita perhatikan kata-kata yang sama yang dikatakan Tuhan kepada Abraham tergema dalam kata-kata Tuhan kepada Yakub ini. Walaupun secara ironis, waktu itu kata-kata Tuhan kepada Abraham adalah Abraham untuk pergi ke tanah perjanjian. Sedangkan sekarang Yakub harus pergi ke Mesir. Kata-kata yang sama, jangan takut. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar adalah kata-kata yang sangat mirip ataupun sama dengan kata-kata Tuhan kepada Abraham. Lebih lanjut lagi, Israel pun pergi ke Mesir dengan total 70 orang yang akan tinggal di Mesir. Termasuk Yakub, Yusuf, dan anak-anaknya. Angka 70 adalah angka penting yang ditekankan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-13 ini. Kenapa? Karena 70 orang ini melambangkan 70 bangsa yang ada pada saat itu. Kejadian 10. Artinya bahwa 70 bangsa, seluruh bangsa yang ada di bumi, masa depan mereka dipertaruhkan dalam perjalanan Yakub ke Mesir. Kenapa? Karena Israel terpelihara karena mereka pergi ke Mesir. Mereka tetap hidup dalam masa kelaparan dan akhirnya akan melahirkan juru selamat yang menyelamatkan semua bangsa, semua orang. Perjalanan ke Mesir adalah bagian dari sejarah keselamatan yang tergenapi ratusan tahun setelahnya saat Yesus mati di kayu salib menebus semua bangsa. Dan saudara-saudara, terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk pergi ke Mesir. Ke tempat yang asing, ke tempat yang tidak kita ketahui, ke teritori musuh. Tuhan membawa kita kepada situasi-situasi yang tidak kita pahami, yang mungkin sulit untuk kita. Tetapi ingatlah bahwa janji Tuhan kepada Yakub, kepada Israel, berlaku juga untuk Anda. Bahwa Dia akan menyertai Anda. Janganlah takut. Karena Tuhan memiliki tujuan yang sama untuk saudara. Yaitu untuk menyelamatkan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Karena prioritas Tuhan yang tertinggi adalah keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Bukan kemakmuran, bukan kesenangan duniawi, tetapi agar kita semua tetap berada dalam jalan keselamatannya. Jadi jika kita berada dalam situasi yang sulit saat ini, ingatlah janji Tuhan kepada Yakub. Dan ingatlah bahwa rencana Tuhan selalulah rencana keselamatan bagi kita secara pribadi. Lalu dalam Kejadian 47 mereka pun tiba di Mesir. Dan saat tiba di Mesir, Yusuf menasihati saudara-saudaranya untuk jujur saja kepada Firaun tentang pekerjaan mereka. Bahwa mereka adalah gembala kambing dan domba. Dan mereka pun menyampaikan hal yang demikian saat mereka menghadap Raja Firaun. Dan sambil mengatakan juga bahwa mereka tidak berniat untuk menetap di Mesir, sehingga nanti mereka pun punya hak untuk meninggalkan Mesir saat mereka mau, saat mereka harus pergi ke tanah perjanjian. Lalu Firaun pun menetapkan bagi mereka sebuah tempat tinggal.
tempat yang terbaik dalam negeri itu, yaitu negeri Goshen. Kita dapat melihat bagaimana Tuhan memelihara melalui kebaikan Firaun di sini. Dengan menghormati pekerjaan mereka, tidak menjadikan mereka pengemis di negeri asing, melainkan memberikan juga tempat tinggal yang terbaik. Sungguh sebuah penyertaan Tuhan. Yakub pun ikut menghadap Firaun dan dia memohonkan berkat bagi Firaun. Walaupun kalau kita lihat, siapakah Yakub di Mesir? Dia bukan siapa-siapa. Dia hanyalah seorang hamba, jauh di bawah Firaun. Firaun berstatus sebagai pemimpin Mesir, raja Mesir. Dan bahkan dalam aturan Mesir kuno, raja mereka atau Firaun adalah juga imam yang tertinggi sesuai aturan. Tapi Yakub memberkati Firaun. Ini menunjukkan bahwa Yakub berdiri lebih tinggi dari imam tertinggi Mesir. Pelajarannya adalah bahwa kita semua, umat-umat Tuhan, juga memiliki identitas yang sama. 1 Petrus 2:9 katakan bahwa kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Dimanapun kita berada, sebagai umat-umat Tuhan, kita haruslah menjadi berkat. Pancarkanlah kerohanianmu. Pancarkanlah terang Kristus dalam kehidupan kita kepada semua orang, dimanapun kita berada, bahkan saat kita hanyalah minoritas. Lalu Israel pun tinggal di tanah Goshen. Dan Yakub pun mendekati ajalnya, dan ia memberkati terlebih dulu anak-anak Yusuf dan Yusuf. Dalam Kejadian 48, ayat 15-16, sesudah itu diberkati Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu, sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Kata-kata Yakub mengingat kembali akan bagaimana Tuhan sudah memimpinnya. Dan kita pun bisa melihat kesetiaan Tuhan di masa lalu Yakub, dan janjinya untuk Yakub dan keturunannya di masa depan. Pengalaman kehidupan Yakub yang walaupun tidak mulus, banyak kesalahan yang dibuat, anak-anaknya pun dan rumah tangganya pun banyak berbuat kesalahan, jatuh bangun, tetapi kita dapat melihat pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan dapat mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Dan harapan Yakub adalah bahwa penyertaan Tuhan yang sama baginya, dan seperti Tuhan juga sudah menyertai Yusuf hingga pada saat ini, bukan hanya menjadi bagian cucu-cucunya, tetapi juga kepada semua keturunannya, hingga mereka akan kembali nantinya ke tanah Kanaan. Lalu dalam Kejadian 49, Yakub pun memberkati anak-anaknya satu persatu. Kejadian 49 ayat yang pertama, Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Selain mengenai nubuatan untuk anak-anaknya, kata-kata ini, kemudian hari, menunjukkan bahwa Yakub pun juga melihat melampaui keturunannya. Bukan sekedar anak-anaknya, tetapi dia melihat hingga pada Mesias nanti, pengharapan keselamatan yang utama. Dia melihat jauh kepada salib. Dan kita bisa baca ucapan-ucapan berkat Yakub untuk anak-anaknya ini yang terdengar seperti nubuatan, ada yang baik, ada juga yang buruk. Contohnya Simeon dan Lewi bersaudara dikatakan seperti senjatanya adalah alat kekerasan, mereka akan diserak-serakan. Sedangkan Yehuda akan dipuji-puji saudaranya dan lain-lain. Walaupun ini terdengar dan terjadi pada akhirnya kepada anak-anaknya, tetapi ingat bahwa ini bukanlah takdir. Bukan takdir seolah-olah Tuhan yang mau hal itu terjadi bagi mereka. Tetapi itu adalah ekspresi dari apa yang karakter mereka dan karakter anak-anak mereka akan bawa. Contohnya, Tuhan tahu seseorang akan membunuh, berbeda dengan Tuhan berkehendak agar pembunuh itu melakukannya. Kurang lebih seperti itu. Namun, Tuhan tetap mengetahui masa depan, terlepas dari kehendak bebas manusia untuk memilih. Dan dia pun juga mengatur agar melalui Yehuda, Mesias akan datang. Kita bisa baca ucapan berkat Yakub kepada Yehuda dalam Kejadian 49 ayat 8-12. Yehuda diwakili oleh seekor singa di ayat yang ke-9. Ini mengacu kepada kerajaan dan pujian. Yehuda menghasilkan Raja Daud. Dan juga nanti sampai kepada Silo dikatakan di ayat tersebut. Silo memiliki kata dasar yang sama dengan kata Shalom, yang artinya damai sejahtera. Artinya bahwa Yehuda akan menghasilkan orang
yang akan membawa shalom atau damai sejahtera, dan kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Itulah Yesus nantinya. Dan kita pun tiba di akhir kitab Kejadian. Yakub pun meninggal di akhir pasal 49 hingga pasal 50. Kita dapat melihat kesimpulan kitab Kejadian. Dan kesimpulan Kejadian dipenuhi dengan 3 peristiwa yang penuh harapan. Peristiwa yang pertama adalah bahwa harapan bahwa Israel akan kembali ke tanah perjanjian. Permintaan Yakub dan Yusuf yang nanti juga akan dikubur, akan mati, mereka minta untuk dikuburkan di tanah Kanaan. Ini digambarkan oleh Musa, penulis kitab Kejadian, sebagai peristiwa yang akan mengarah ke tanah perjanjian. Bahwa mereka akan kembali ke tanah perjanjian. Bahwa kita akan kembali ke tanah perjanjian. Lalu yang kedua adalah harapan bahwa Tuhan akan mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Setelah ayahnya mati, saudara-saudara Yusuf takut bahwa sekarang Yusuf akan membalas dendam. Mereka pun sujud di hadapannya, siap menjadi hambanya. Skenario yang mengingatkan kita pada mimpi Yusuf, bukan? Itu kita dapat baca dalam Kejadian 50 ayat 18. Saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu," kata mereka. Tetapi apa respon Yusuf? Dalam ayat 19 sampai 21. "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikian ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Artinya, walaupun banyak kegagalan manusia, walaupun banyak kesalahan manusia, pemeliharaan Tuhan pada akhirnya akan mengambil alih untuk kebaikan. Dan kita dapat melihat kehidupan Yusuf menyerupai kehidupan Yesus. Rasa cemburu kakak Yusuf yang ingin membunuhnya karena ingin menghindari Yusuf menjadi di atas mereka, sehingga mereka menjualnya sebagai budak agar tidak tergenapi mimpi tersebut. Namun pada akhirnya peristiwa itulah yang mengakibatkan mimpi tersebut menjadi kenyataan. Sama dengan tua-tua dan imam-imam Yahudi yang cemburu, takut Yesus mengalihkan orang banyak dari mereka. Mereka membunuhnya, menghalangi dia menjadi raja. Tetapi justru karena itulah Yesus menarik semua orang kepadanya dan menjadi raja atas alam semesta. Yang kedua, Yusuf juga melalui perhambaannya di Mesir menjadi seorang juru selamat bagi keluarga ayahnya. Walaupun itu pun tidak akan mengurangi kesalahan saudara-saudaranya. Penyaliban Kristus juga oleh musuh-musuhnya. Rasa sakit yang Yesus lalui menjadikan dia sebagai penebus manusia yang berdosa. Yang ketiga, Yusuf pun juga dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Yesus pun dijual oleh muridnya sendiri. Yusuf dituduh palsu, dimasukkan ke penjara. Yesus pun juga dituduh palsu dan disalibkan. Yusuf, kelemah lembutannya, kesabarannya, menghadapi perilaku yang tidak adil terjadi kepadanya, hingga dia dapat mengampuni saudara-saudaranya sepenuhnya. Allah juga tabiat yang Yesus nyatakan, bahwa dia sabar menanggung semua yang dia harus alami, dan bahwa dia juga mengampuni kita sepenuhnya. Yusuf adalah gambaran Kristus. Dan harapan yang terakhir, harapan yang ketiga adalah harapan bahwa Tuhan akan menyelamatkan manusia yang jatuh. Yusuf pun mati, namun kisah kematiannya lebih luas dari sekedar hanya tentang kematiannya. Anehnya dia tidak meminta tulangnya untuk dikubur. Dia meminta agar tulangnya itu nanti akan dibawa saat bangsa Israel nantinya akan kembali ke Kanaan. Dan itu pun dilakukan bertahun-tahun setelahnya, saat mereka tiba di Kanaan. Keluaran 13 ayat 19. Kematian dan pengharapan Yusuf ini, bahwa dia ingin dikuburkan di tanah perjanjian, mengarahkan kita kepada pengharapan utama kita, bahwa kita memiliki harapan juga pada tanah perjanjian surgawi. Kanaan surgawi. Yerusalem baru di surga dan di bumi yang baru. Itulah harapan terakhir kita semua. Sebuah harapan yang dipastikan dengan kematian Silo, pembawa damai, Yesus, juru selamat kita. Itulah harapan kita semua. Kitab Kejadian adalah tentang Dia, Yesus sebagai pencipta, pemelihara, penebus, penyelamat. Dan dialah harapan kita satu-satunya kepada keselamatan, kepada kehidupan yang kekal di dunia yang baru, yang indah, yang tidak ada lagi rata tangis dan kesedihan dan kesakitan. Kiranya kita semua tetap setia sampai pada hari itu.
Dan biarlah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Sampai Maranatha. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas janji akan kehidupan kekal. Akan tanah perjanjian surgawi yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Berikanlah kami kesetiaan ya Tuhan. Biarlah juga teladan Yusuf menjadi teladan kami. Teladan Kristus menjadi teladan kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang mengasihi. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang setia sampai Maranatha. Peliharakanlah seluruh umat-umat Tuhan yang sudah menyaksikan video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan rangkuman Sekolah Sabat ini. Sampai jumpa pada rangkuman Sekolah Sabat di triwulan yang ketiga. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Kita bertemu pada pekan depan. Tuhan memberkati.